Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Reha Afinanda, NIM E2B018039 dari Universitas Muhammadiyah Semarang. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang akuntansi profesional untuk kepentingan publik. Baik teman-teman, yang pertama di sini ada akuntabilitas ekspektasi pemangku kepentingan dan kerangka tata kelola. Dampak hancurnya Enron memunculkan krisis kredibilitas dalam komunitas bisnis terkait laporan-laporan dan pasar modal, serta akuntan profesional yang dianggap bagian dari permasalahan tersebut. Seorang akuntan profesional diharapkan memiliki tingkat kemampuan dan tingkat keahlian yang tinggi dibandingkan oleh orang awam terkait perpajakan dan sistem informasi. Kemudian ada implikasi-implikasi layanan yang ditawarkan. Layanan yang disediakan oleh sebuah profesi sangat penting bagi masyarakat, sehingga mereka siap untuk memberikan hak-hak kepada suatu profesi yang telah ditentukan sebelumnya. Namun, mereka juga akan memastikan bahwa seorang profesional juga akan melakukan tugasnya dengan baik dan benar. Kemudian, ada peraturan independensi SEC dan IFAC. Batasan-batasan yang diperkenalkan oleh SOX dan disarankan oleh SEC melarang auditor dari salah satu perusahaan di SEC, yaitu perusahaan yang menjual sahamnya di Bursa Saham Amerika Serikat atau memperoleh dana dari publik Amerika Serikat untuk melakukan audit atas pekerjaan dia sendiri atau melakukan pembelaan terhadap klien. Kemudian, nilai tambah kritis oleh seorang akuntan profesional. Penilaian seorang profesional tentang pelayanan apa saja yang ditawarkan dan bagaimana melakukannya, sebagian harus didasarkan pada pemahaman tentang nilai tambah kritis yang dihasilkan oleh seorang akuntan profesional. Kredibilitas adalah nilai tambah kritis yang dihasilkan oleh seorang akuntan profesional dalam pelayanan verifikasi terbaru dan standar. Selanjutnya, sumber pedoman etika. Ada beberapa sumber yang tersedia untuk akuntansi profesional. Salah satunya yaitu kode etik yang merupakan sumber referensi terpenting. Oke guys, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu kode etik profesional. Nah, tujuan dan kerangkanya adalah kode etik profesional dirancang untuk memberikan panduan tentang perlakuan yang diharapkan dari anggota agar jasa yang ditawarkan dapat diterima secara kualitas dan reputasi profesi tidak akan dinodai. Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip dan standar-standar fundamental. Yang pertama ada peraturan yang umum dan khusus, yang kedua ada disiplin, yang ketiga ada motivasi untuk perubahan pada kode-kode profesional, yang keempat ada interpretasi aturan, yang kelima ada kode etik yang berlaku saat ini, dan yang terakhir ada perbandingan secara internasional kode-kode profesional. Nah, selanjutnya ada konflik kepentingan dan standar independensi global. Nah, hal ini salah satu aspek yang penting karena situasi konflik kepentingan yang mengancam merusak alasan untuk memiliki profesi akuntansi untuk memberikan jaminan bahwa pekerjaan seorang akuntan profesional akan diatur oleh penilaian independen yang difokuskan untuk melindungi kepentingan publik. Nah, selanjutnya ada perspektif global menurut kode IFAC. Kode etik IFAC untuk profesional menyajikan pendekatan yang berguna untuk diperiksa karena menawarkan perlakuan yang paling modern tentang persyaratan independensi dan masalah terkait konflik kepentingan. Selanjutnya ada jenis-jenis konflik kepentingan berdasarkan dampak pada pemangku kepentingan. Yang pertama ada konflik kepentingan diri profesional sendiri dengan kepentingan pemangku kepentingan lainnya. Yang kedua ada konflik kepentingan diri profesional dan beberapa pemangku kepentingan dengan pemangku kepentingan lainnya. Yang ketiga ada kepentingan satu klien lebih diutamakan dibandingkan kepentingan klien lain. Dan yang terakhir ada kepentingan satu atau lebih pemangku kepentingan diutamakan daripada satu atau lebih pemangku kepentingan lainnya. Saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup aktivitas yang terpengaruh.
Kategori pertama, mengadu domba akuntan profesional dengan pemangku kepentingan lainnya dalam lingkup beberapa kegiatan. Penilaian independen profesional yang telah rusak merupakan bukti dari pelayanan yang ditawarkan, penyalahgunaan pengaruh, dan penyalahgunaan informasi. Selanjutnya yaitu konflik kepentingan mempengaruhi layanan yang ditawarkan. Kepentingan pribadi merupakan motivator yang sangat kuat yang dapat merugikan klien, publik, dan pemangku kepentingan lainnya melalui penurunan mutu layanan yang ditawarkan oleh akuntan profesional, apakah profesional berperan sebagai auditor atau akuntan manajemen. Yang selanjutnya yaitu konflik kepentingan yang melibatkan penyalahgunaan pengaruh. Keinginan yang besar dari seorang profesional untuk memperbaiki hasilnya sendiri bisa mengarah pada penyalahgunaan pengaruh sehingga menyebabkan rusaknya independensi penilaian. Selanjutnya yaitu hukum dan sistem undang-undang atau jurisprudensi. Akuntan profesional juga dapat merujuk pada kasus-kasus hukum dan pengacara untuk interpretasi tanggung jawab mereka dan potensi-potensi pembelaan. Untuk mengatasi kecenderungan kewajiban auditor yang lebih besar, pengaturan pembatasan kewajiban berdasarkan hukum bermunculan untuk auditor. Selanjutnya yaitu perluasan peran akuntan profesional. Kemudian integritas, penilaian independen, keahlian, dan cerdas dalam penyusunan dan penyajian analisis keuangan dan laporan tidak meredah melainkan meningkat. Selain peran tradisional fidusia ini, akuntan profesional yang paling cocok untuk memainkan peran yang dominan atau mendukung dalam desain, persiapan, dan pengelolaan bidang-bidang. Ada 8 hal penting untuk tata pemerintahan yang baik di era muncul akuntabilitas pemangku kepentingan. Yang pertama yaitu stakeholder minat penilaian, yang kedua budaya perusahaan etis, yang ketiga indikator kinerja stakeholder terfokus dan sistem insentif, yang keempat kode etik perusahaan, yang kelima kerangka pedoman pengambilan keputusan, yang keenam mekanisme etika kepatuhan dan pelaporan ke dewan, yang ketujuh yaitu sistem manajemen resiko etik, yang kedelapan yaitu laporan stakeholder yang berorientasi untuk manajemen, dewan, dan masyarakat.